Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah hari ini ya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah, bab satunya belum selesai ya, baru sampai latar belakang masalah. Sekarang kita lanjutkan untuk masih bab 1 ya, masuk ke rumusan masalah. Oke, kita lihat materinya. Oke, ini ya rumusan masalah 1.2 rumusan masalah. Kalau kemarin latar belakang masalah 1.1, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Oke, untuk rumusan masalahnya ini untuk kalimat awal kopas aja ya kalimatnya ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, di latar belakang masalah kan jenengan sudah cerita macam-macam tuh. Cerita tentang perusahaan yang jenengan teliti, kemudian cerita tentang variabel Y-nya, kemudian ada masalah apa dengan variabel Y-nya, kemudian penyebab masalah itu termasuk keterkaitan masing-masing variabel Y terhadap variabel X-nya, kemudian alasan menambah variabel atau mengurangi variabel, semuanya kan sudah ada ceritanya di latar belakang masalah. Makanya di sini untuk rumusan masalah diawali dengan kalimat berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Nah, Anda cantumkan rumusan masalah. Rumusan masalah itu dalam bentuk statement ya, bukan dalam bentuk pertanyaan ya. Yang ditulis adalah masalah yang berkaitan dengan variabel Y. Walaupun tidak selalu, tapi yang paling enak rumusan masalah itu dikaitkan dengan variabel Y-nya. Ya, misal kalau variabel Y-nya di judulnya adalah kinerja perusahaan, maka masalah yang bisa kita angkat adalah ini kinerja perusahaannya jelek. Jadi tinggal dibalik aja. Kemudian contoh misalnya variabel Y-nya adalah prematur sign off atas prosedur audit atau penghentian prematur atas prosedur audit. Maka masalah yang bisa diangkat adalah masih banyak auditor yang melakukan prematur sign off atas prosedur audit atau melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Itu misalnya. Kemudian contoh misalnya kalau variabel Y-nya adalah di sini income smoothing atau manajemen laba, sama aja ya, income smoothing dan manajemen laba kan sama. Maka masalah yang bisa diangkat adalah masih banyak perusahaan yang melakukan income smoothing. Seperti itu ya, itu contoh statement rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah nanti diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Makanya kalau deskripsi itu ada yang 1.2 ini rumusan masalah, kemudian nanti dari rumusan masalah itu diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Tapi ada juga mahasiswa yang antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian itu dipisah. Boleh, silakan. Oke, kita lihat untuk yang contoh proposalnya punyanya Nurbaiti Janati ya. Kita masuk ke ini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, kita lihat lagi untuk yang judulnya punyanya Nurbaiti Janati kemarin kan, judulnya adalah kemarin judulnya untuk yang punyanya Mbak Nurbaiti Janati, sebentar ya. Ini ya, kemarin ada covernya ya, ada covernya. Kemarin untuk yang punyanya Mbak Nurbaiti Janati, sebentar. Proposal, agak sabar ya. Ini judulnya ini kemarin ya. Nah,
Ini judulnya punyanya Mbak Nurbaiti Janati, analisis pengaruh BI rate, kemudian aset growth dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas. Berarti Y-nya adalah profitabilitas. Gambarnya seperti ini kan kemarin, profitabilitas. Maka masalah yang kita angkat adalah ini, profitabilitas. Tinggal dibalik aja. Kalau di sini profitabilitas, berarti masalah yang bisa diangkat adalah terjadi penurunan profitabilitas. Tadi sudah tak kasih contoh, kalau variabel Y-nya kinerja, berarti masalah yang bisa diangkat adalah terjadi penurunan kinerja. Kalau variabel Y-nya adalah manajemen laba, maka masalah yang bisa diangkat adalah masih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk punyanya Mbak Nurbaiti Janati, masalah yang diambil apa? Tentu saja masalah itu harus berkaitan dengan variabel Y-nya dan berkaitan dengan ini perusahaannya. Dia kan perusahaannya kan yang diteliti adalah bank umum. Jadi masalah yang diangkat adalah profitabilitas kaitannya dengan bank umum yang dia teliti. Sehingga rumusan masalahnya adalah rumusan masalahnya ini ya. Terjadi penurunan tingkat profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2015. Jadi masalah yang dia angkat itu adalah masalah berkaitan dengan variabel Y dia di perusahaan yang dia teliti. Dia meneliti kan di bank umum yang terdaftar di BEI, dan masalah yang dia angkat adalah penurunan profitabilitas. Nah, ketika kita menentukan suatu masalah yang berkaitan dengan variabel Y dan perusahaan yang diteliti, maka masalah ini harus disertai dengan bukti. Kalau tidak disertai dengan bukti, yuk nanti tidak kuat. Ini kan masalahnya kan terjadi penurunan profitabilitas. Mana buktinya? Nah, buktinya ada di latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di atasnya ini kan sudah ada tuh informasi kalau ini loh. Nah, ini profitabilitas kan ukurnya pakai ROA. Nih, selama periode amatan dia itu kan 2012 sampai 2015. Kalau kita lihat trennya, dia mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi, statement yang ada di rumusan masalah itu harus ada bukti datanya. Jangan hanya menulis rumusan masalah tapi nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya, omong kosong. Seperti itu, oke? Jadi di latar belakang sudah ada cerita bahwa ini loh terjadi penurunan profitabilitas. Kemudian statementnya baru disampaikan di rumusan masalah. Oke, ini rumusan masalahnya tadi. Yang pakai apa tadi? Nah, ini terjadi penurunan profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai 2015. Apapun datanya, apakah itu data primer ataukah data sekunder, ketika kita menentukan rumusan masalah, di depan, di latar belakang harus ada data yang membuktikan itu. Contoh misalnya, kalau tadi variabel Y-nya kinerja, maka masalah yang bisa kita angkat adalah terjadi penurunan kinerja. Bisa kinerja manajer, bisa juga kinerja karyawan. Nah, ketika kita menentukan masalah itu, maka di latar belakang harus ada data. Mana coba buktinya yang menunjukkan kalau kinerja manajernya jelek? Atau kalau misalnya masalahnya kinerja karyawannya jelek, mana yang menunjukkan itu? Atau misalnya kalau tadi masalahnya diangkat tentang manajemen laba, masih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba atau income smoothing, maka di latar belakang masalah harus ada data mengenai itu. Ini loh, perusahaan-perusahaan yang di bursa ada beberapa yang masih melakukan income smoothing. Seperti itu ya. Jadi rumusan masalah ini harus disertai dengan data atau bukti pendukung yang memperkuat bahwa masalah ini memang betul-betul terjadi. Oke, seperti itu ya. Rumusan masalah paling enak diambilkan dari variabel Y. Tinggal dibalik aja. Nah, kalau variabel Y-nya kinerja, berarti masalahnya kinerjanya buruk. Kalau variabel Y-nya profitabilitas, berarti profitabilitasnya menurun misalnya. Kalau variabel Y-nya transparansi laporan keuangan misalnya ya, maka masalahnya bisa kita angkat adalah ini loh, perusahaan-perusahaan atau SKPD banyak yang belum transparan dalam melaporkan laporan keuangannya misalnya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan di PowerPoint-nya. Nih, rumusan masalah akan diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Oke, kita lihat pertanyaan penelitiannya ini ya. Maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan ini dikaitkan dengan variabel X-nya ya. Kalau kita lihat di gambar sebelumnya ini ya.
Ini pertanyaan penelitiannya berarti mengacu pada sini. Di sini kan ada variabel X-nya ada 1, 2, 3. Ya, tapi di sini ada variabel moderating. Variabel moderatingnya kan ada 3, berarti nanti pertanyaan penelitiannya ada 6. Kalau jenengan model penelitiannya atau variabel X-nya itu hanya model penelitiannya hanya regresi berganda biasa dengan 4 variabel X, maka nanti pertanyaan penelitiannya 4. Kalau variabel X-nya ada 7, ya, berarti nanti pertanyaan penelitiannya ada 7. Jadi pertanyaan penelitian itu disesuaikan dengan jumlah variabel X-nya. Kalau regresinya berganda biasa, kalau ada moderating atau intervening biasanya 2 kalinya. Kalau variabel X-nya 3 dengan ada variabel moderating, berarti nanti pertanyaan penelitiannya ada 6. Atau misalnya kalau pakai variabel intervening, berarti nanti kalau variabel X-nya 3, nanti pertanyaan penelitiannya juga ada 6. Dikalikan 2-nya. Seperti itu ya. Jadi di sini karena variabel X-nya ada 3 dan ada 1 variabel moderating, maka nanti pertanyaan penelitiannya ada 6. Kita lihat pertanyaan penelitiannya ya. Oke, ini pertanyaan, namanya juga pertanyaan penelitian ya, berarti dia dalam bentuk kalimat tanya. Ini ada tanda tanyanya di belakang. Nah, untuk kalimat tanyanya yang paling netral, yang paling umum itu adalah pakai kata apakah. Apakah? Kalau nggak pakai kata apakah, boleh apa nggak boleh saja. Ya, misalnya pakai kata bagaimana, ya. Bagaimana BI rate berpengaruh negatif? Tapi kalau bagaimana itu jawabannya bisa rancu. Contoh misalnya ya, ada pertanyaan penelitian gini, bagaimana hubungan antara BI rate dengan profitabilitas? Bagaimana hubungan BI rate dengan profitabilitas? Kalau misalnya saya jawab, oh hubungannya baik-baik saja. Pertanyaannya kan bagaimana? Kan jawaban saya nggak salah. Karena pertanyaannya bagaimana hubungan BI rate dengan profitabilitas? Oh hubungannya baik-baik saja kok. Kan saya bisa aja menjawab seperti itu. Makanya biasanya saya nggak begitu suka, kalau saya pribadi ya nggak begitu suka kalau pertanyaan penelitiannya pakai kata-kata bagaimana. Kalau bagaimana kabarmu oke lah ya. Jadi yang paling pas kalau menurut saya, asumsi saya loh, yaitu adalah apakah. Bisa juga misalnya Bu, kalau saya kasih kalimat tanyanya misalnya sejauh mana, seberapa jauh, waduh itu terlalu puitis sekali. Seberapa jauh, jauhnya berapa kilo, seberapa dalam, berapa meter dalamnya, seperti itu. Jadi kalau penelitian ini kan, skripsi itu kan penelitian ilmiah, jadi pakailah bahasa-bahasa yang ilmiah, jangan pakai bahasa-bahasa puitis. Seberapa dalam, seberapa besar, seberapa jauh mata memandang, itu bahasa puitis ya kan. Oke, jadi saya pakai kata-kata apakah aja yang netral ya. Ini pertanyaan penelitiannya adalah pertanyaan penelitian yang pertama, apakah BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? Coba kita lihat modelnya ya. Jadi cara membuat pertanyaan penelitiannya adalah saya pakai kata apakah ya. Yang pertama adalah ini, apakah BI rate berpengaruh positif, berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? Kalau kita perhatikan, ini sudah ada arahnya. Kita lihat. Nah, ini apakah BI rate berpengaruh negatif? Ini sudah ada arah. Ini namanya arah ya. Arah ini bisa negatif, bisa juga positif. Sebenarnya kalau di pertanyaan penelitian arah ini tidak wajib ya, tidak wajib dicantumkan. Jadi kalau misalnya jenengan hanya mencantumkan apakah BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di bla bla bla, boleh apa enggak boleh? Boleh. Tetapi ada juga beberapa penguji kemarin, dari dulu ceritanya mahasiswa bimbingan saya itu nggak pakai arah untuk rumusan masalah, nggak pakai arah. Tapi kemudian kebetulan dia diuji oleh dosen penguji lain dan mereka menginginkan agar di pertanyaan penelitian itu dicantumkan arah. Sehingga oke lah, akhirnya sekarang saya menyarankan udahlah pakai arah aja, nggak apa-apa, daripada nanti udah dikado nggak dikasih arah, ternyata nanti dosen penguji minta dikasih arah. Akhirnya saya menyarankan udahlah pakai arah aja. Jadi di sini ada arahnya, walaupun sebenarnya nggak pakai arah nggak apa-apa, gitu ya. Nah, apakah BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas? Gitu. Ini juga apakah aset growth berpengaruh positif terhadap profitabilitas? Saya harap jenengan sudah bisa membedakan arah positif dan arah negatif ya. Kenapa kok ini untuk BI rate arahnya negatif, ini arahnya negatif ya. Kemudian untuk aset growth kenapa kok arahnya positif? Itu ada ceritanya, nggak bisa asal-asalan. Contoh misalnya ini BI rate ya. BI rate itu kan tingkat suku bunga.
ketika tingkat suku bunga itu naik, ya, bunga naik, ya, bunga pinjaman ya, ketika tingkat suku bunga pinjaman naik, orang kan jadi nggak mau utang kan, bunganya tinggi, saya nggak mau utang lah. Nah, karena nggak mau utang, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam hal ini adalah perbankan adalah semakin turun. Kalau yang satu naik, X-nya naik, Y-nya turun, maka di sini arahnya negatif. Seperti itu, ya. Atau di sininya turun, kalau BI rate-nya turun. Kalau BI rate-nya turun, tingkat suku bunga pinjaman turun, kan orang jadi berbondong-bondong untuk utang, ya. Ketika banyak nasabah yang utang, kan profitabilitas banknya meningkat. Jadi kalau kita lihat arah antara BI rate dengan profitabilitas ini bertolak belakang. Ketika BI rate-nya naik, profitabilitasnya menurun, atau ketika BI rate-nya turun, profitabilitasnya naik. Nah, karena arahnya berlawanan, maka di sini tandanya negatif. Beda dengan aset growth. Aset growth itu adalah pertumbuhan aset. Ketika aset perusahaan itu bertambah, kekayaannya bertambah, ya, maka kemungkinan besar atau bisa dipastikan keuntungan yang diperoleh juga bisa bertambah. Contoh misalnya ya, kalau kita pedagang biasa ya, perusahaan biasa ya, perusahaan pada umumnya, ketika aset perusahaan bertambah, aset itu biasanya, misalnya saya ambil contoh dalam bentuk mesin produksi. Ketika mesin produksinya bertambah, kan berarti produk yang dihasilkan oleh perusahaan kan semakin bertambah. Ketika produk yang dihasilkan bertambah, hasil penjualannya kan bertambah. Ketika hasil penjualannya bertambah, maka profitabilitasnya meningkat. Atau sebaliknya, ketika asetnya berkurang, ya, berarti untuk memproduksinya kan semakin berkurang, hasil produksinya berkurang, labanya juga berkurang. Nah, kalau kita lihat antara aset growth dengan profitabilitas ini arahnya sebanding, sama. Kalau naik semua, kalau turun semua. Nah, kalau seperti ini maka arahnya positif. Jadi positif itu kalau naik semua, kalau turun semua. Tapi kalau negatif itu kalau yang satu naik, yang satu turun. Seperti itu ya. Terus yang penyaluran kredit, coba kita lihat arahnya positif atau negatif. Ketika kredit yang disalurkan itu semakin banyak, kira-kira labanya semakin banyak tidak? Semakin banyak ya, makanya di sini arahnya positif. Oke, sehingga kalau kita lihat rumusan masalah, pertanyaan penelitiannya yang pertama, apakah BI rate berpengaruh negatif terhadap bla bla bla. Untuk ini kalimatnya sama semua ya. Untuk yang pertama, kedua, ketiga sama. Ya. Kemudian yang kedua, apakah aset growth berpengaruh? Kalau ini aset growth-nya positif. Mulai dari sini kopas saja. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah penyaluran kredit? Kalau tadi penyaluran kredit kan juga positif, ya. Yang dari sini kopas aja. Seperti itu. Kalau jenengan regresinya hanya regresi berganda biasa, maka misalnya dengan 4 variabel X, maka pertanyaan penelitian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya seperti itu. Ya, cuma dikasih kata-kata apakah saja di atasnya. Apakah, kemudian variabel X, kemudian tulis dia berpengaruh positif atau negatif, kemudian terhadap Y dan seterusnya. Untuk yang terhadapnya ini semuanya tinggal kopas ya ini, ya kan, sama dengan yang bawah. Sama ya, sama dengan yang ini. Oke, seperti itu ya. Tergantung nanti rumusan, tergantung variabel X-nya ada berapa. Kalau variabel X-nya ada 7, yang berarti nanti pertanyaan penelitiannya ada 7. Seperti itu ya. Kemudian untuk punyanya Mbak Nurbaiti Janati ini, karena dia ada variabel moderating, maka untuk pertanyaan penelitian yang keempat, kelima, dan keenam itu agak sedikit berbeda ya. Kita lihat. Untuk yang ada variabel moderatingnya, siapa tahu nanti jenengan judulnya ada yang pakai moderating ya. Kalau yang 1, 2, 3 ini sudah clear ya. Sekarang untuk yang 4, 5, 6. Nah, untuk yang 4, 5, 6 ini berarti apakah risiko kredit memoderasi pengaruh BI rate terhadap profitabilitas bla bla bla. Kemudian yang kelima, apakah risiko kredit, kalau kita lihat gambarnya langsung ke gambarnya aja ya. Berarti pertanyaan yang keempat, apakah risiko kredit memoderasi pengaruh X1 ke Y? Itu kalimat singkatnya ya. Kemudian yang kelima, apakah risiko kredit memoderasi aset growth, memoderasi pengaruh aset growth terhadap profitabilitas? Ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah risiko kredit memoderasi pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas? Gampang ya? Oke.
Nanti kalau variabelnya intervening juga sama. Apakah kalau variabel intervening biasanya interveningnya ditaruh di belakang ya. Apakah BI rate berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan risiko kredit sebagai variabel intervening? Seperti itu. Itu kalau pakai variabel intervening. Sebenarnya kalau variabel moderating juga bisa, kalimatnya diganti ya. Kalimatnya diganti, tidak seperti ya tidak seperti yang ini. Kalau ini tadi kan apakah risiko kredit memoderasi, ini kalimatnya juga bisa diganti. Saya ganti ya, gantinya gini, apakah BI rate berpengaruh positif terhadap negatif ya, apakah ini koreksi ya, apakah BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan risiko kredit sebagai variabel moderasi. Oke, seperti itu bisa ya. Jadi kalimat pertanyaan penelitiannya bisa seperti ini ya, atau bisa juga ya, saya ganti ya, apakah BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan resiko kredit sebagai variabel moderasi. Seperti itu. Jadi kata-kata resiko kredit sebagai variabel moderasi ditaruh di belakang, boleh ya. Jadi itu kalimatnya, kalimat untuk pertanyaan penelitian. Kalau ada yang pakai moderasi atau intervening, tapi kebanyakan mahasiswa pakai yang regresi berganda, sehingga pertanyaan penelitiannya cukup seperti ini saja. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi saya pertegas lagi, untuk rumusan masalah ini di dalamnya terdiri dari rumusan masalah sama pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu tidak sama dengan rumusan masalah. Jenengan boleh menjadikan satu rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian jadi satu sub seperti ini. Jadi satu sub boleh, atau bisa juga dipisah. Ada beberapa dosen pembimbing yang menginginkan mahasiswa untuk memisah antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Jadi di sini nanti 1.2 rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitiannya 1.3. Boleh, silakan ya. Itu bukan hal yang perlu diperdebatkan. Oke, lanjut ya. Jangan lupa untuk pertanyaan penelitiannya pakai tanda tanya di belakangnya, karena namanya juga pertanyaan ya. Kalau pertanyaan berarti pakai kalimat tanya. Seperti itu ya. Untuk kalimat tanyanya saya lebih suka pakai apakah. Walaupun bisa juga bagaimana, seberapa jauh, seberapa dalam, tapi itu jawabannya bisa nanti bias ya. Mending pakai kata-kata yang netral aja, apakah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan tujuan penelitian. Oke, ini tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian ini jumlahnya itu sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau sama dengan pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 4, kalau variabelnya X-nya 4 ya. Jadi gini. Ya. Kalau variabel X-nya punya jenengan kan rata-rata kan pakai regresi berganda biasa ya. Katakanlah variabel X-nya 4. Kalau variabel X-nya 4, maka nanti pertanyaan penelitiannya 4 dan tujuan penelitiannya juga 4. Jumlahnya sama. Atau misalnya kalau di sini punyanya Mbak Nurbaiti, kebetulan kan dia pakai moderating tuh. Pertanyaan penelitiannya kan ada 6, maka nanti tujuan penelitiannya juga ada 6. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ini untuk statement rumusan tujuan penelitian sama persis dengan yang ini. Sama persis dengan statement rumusan pertanyaan penelitian, hanya yang kata-kata apakah ini diganti. Cuma itu aja ya. Kalau kita lihat nih, ini diganti dengan ini untuk memberikan bukti empiris. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh BI rate terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015. Ini kan sebenarnya statementnya kan sama dengan yang di atas tadi, yang di pertanyaan penelitian. Hanya kalau di pertanyaan penelitian tadi kalimat awalnya kan apakah BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas bla bla bla. Tapi kalau tujuan penelitian tidak, tinggal diawali dengan kata-kata untuk memberikan bukti empiris. Seperti itu. Maksudnya gimana ya untuk memberikan bukti empiris? Empiris ini kan kita kan empiris itu intinya kita meneliti beberapa. Kalau di sini kan kita meneliti beberapa bank, makanya di sini kata-katanya untuk memberikan bukti empiris. Tapi bisa juga misalnya kalimatnya nggak seperti ini, langsung aja ya, untuk membuktikan. Boleh apa nggak? Boleh. Jadi boleh pakai kata-kata untuk membuktikan,
seperti ini, atau bisa juga untuk memberikan bukti empiris, boleh, sama aja ya. Kalau pakai kata-kata untuk membuktikan, langsung untuk membuktikan pengaruh BI rate terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015. Ini juga sama, untuk membuktikan dan seterusnya. Jadi untuk tujuan penelitian ini sebenarnya statementnya hampir sama dengan pertanyaan penelitian. Hanya kalau untuk pertanyaan penelitian tadi kan diawali dengan kata-kata apakah. Tapi kalau tujuan penelitian langsung untuk membuktikan atau untuk memberikan bukti empiris pengaruh BI rate terhadap profitabilitas dan seterusnya. Kalau untuk tujuan penelitian nggak perlu pakai kata tanya, tapi pakai titik. Seperti itu ya. Kalau ini pertanyaan penelitiannya ada 6, berarti nanti tujuan penelitiannya ada 6 juga. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sebenarnya untuk pertanyaan penelitian ini kan pertanyaan penelitiannya ada 6. Ini sebenarnya bisa digabung jadi satu. Misalnya ya, ini yang 3 ya, katakanlah ini yang variabel X independennya kan 3, ini saya gabung 3 pertanyaan ini, saya gabung apakah BI rate, asset growth, dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015. Boleh nggak Bu seperti itu? Boleh saja digabung, cuma kalau digabung tidak mencantumkan arah. Kenapa? Karena kalau digabung itu kan kita tahu masing-masing variabel X itu kan ada yang arahnya negatif, ada yang arahnya positif. Maka kalau ini digabung itu nanti pertanyaan penelitiannya jadi tidak mencantumkan arah. Jadi dari 3 pertanyaan penelitian itu bisa digabung. Ya, statementnya jadi begini. Apakah BI rate, asset growth, penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015? Boleh digabung jadi satu. Cuma resikonya kalau digabung arahnya nggak kelihatan. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya ketiga variabel X itu arahnya positif semua, itu baru kita boleh mencantumkan arahnya. Tapi kebetulan di sini BI rate kan arahnya negatif. Jadi kalau misalnya digabung tidak bisa mencantumkan arah satu persatu. Gitu ya. Oke, itu boleh digabung. Tapi kalau digabung nanti ada beberapa, mohon maaf ya, ada beberapa dosen atau penguji biasanya itu yang komplain. Dulu pernah ya, ada mahasiswa saya juga yang pertanyaan penelitiannya ini digabung. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kebetulan pas ujian dikomplain sama dosen pengujinya, ini dipisah-pisah ya udahlah, akhirnya ya sudah dipisah-pisah ya, walaupun sebenarnya digabung juga tidak apa-apa. Nanti kalau jenengan pas presentasi, karena presentasi itu kan waktunya dibatasi ya, hanya 10-15 menit, nanti nggak usah baca satu persatu, bacanya sekaligus aja ya. Maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah BI rate, asset growth, penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2015, ya kan? Kemudian yang bawah ini ya, ini gabung jadi satu nggak apa-apa ya, nanti kalau presentasi lo ya. Apakah risiko kredit memoderasi pengaruh BI rate, asset growth, dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015? Seperti itu. Nanti kalau presentasi seperti itu ya. Walaupun kalau mau ditulis seperti itu juga sebenarnya boleh, tapi ya untuk mengantisipasi lah, daripada nanti jangan pas ujian disuruh mecah-mecah, mendingan dipecah aja sekalian. Oke, gitu ya. Untuk tujuan penelitian juga sama ya. Ini nanti kalau presentasi bacanya sekaligus aja. Untuk membuktikan pengaruh BI rate, kemudian asset growth, penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2015. Kemudian untuk memberikan bukti empiris pengaruh resiko untuk memberikan bukti empiris pengaruh resiko kredit memoderasi BI rate, asset growth, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian itu saling terkait, hanya diganti aja kalimatnya, untuk jumlahnya keduanya sama. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Oke, ini manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu sebenarnya ada 2 ya. Oke, kita lihat di PowerPoint-nya dulu. Ini untuk apa tadi, rumusan masalah ya, tadi sudah. Kemudian ini tujuan penelitian ya. Ini kalimatnya bisa untuk memberikan bukti empirik bisa ini ya, atau bisa juga untuk mendukung secara empirik boleh,
untuk membuktikan, ini juga boleh. Ini yang paling sering banyak dipakai untuk membuktikan pengaruh X terhadap Y. Ini yang paling umum dipakai. Oke, ini yang tadi ya. Sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu sebenarnya ada dua. Ya, saya perbesar. Oke. Manfaat penelitian itu sebenarnya ada dua. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Ada dua. Oke. Tapi kalau bimbingan saya ya, biasanya untuk bimbingan saya nggak tahu kalau bimbingan yang lain, dan itu areanya sudah berbeda ya. Kalau mahasiswa bimbingan saya, biasanya untuk manfaat teoritis itu tidak saya cantumkan. Kenapa? Karena saya mengacu pada kiblat bahwa manfaat teoritis itu baru akan terjadi kalau misalnya, baru ada kalau secara teoritis penelitian Anda itu ada sumbangannya secara teori. Tapi kalau nggak ada sumbangannya secara teori, maka manfaat teoritis itu tidak perlu dicantumkan. Seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa kok saya tidak mencantumkan manfaat teoritis, karena biasanya manfaat teoritis itu baru dicantumkan kalau misalnya dalam penelitian jenengan itu ada sumbangan teori, ada teori baru yang jenengan temukan, kemudian teori penemuan Anda itu mendukung teori yang sudah ada, maka itu boleh dicantumkan. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang jenengan sumbangkan, jenengan kan biasanya melakukan penelitian itu kan hanya mengulang-ulang penelitian yang sebelumnya. Artinya tidak ada sumbangan teori yang baru. Nah, ketika hal itu terjadi, maka manfaat teoritis itu tidak perlu dicantumkan. Seperti itu. Tetapi ada juga beberapa dosen yang mensyaratkan mahasiswanya untuk mencantumkan manfaat teoritis. Oke, silakan ya, jadi monggo saja. Tapi kalau bimbingan saya biasanya untuk manfaat teoritis ini tidak dicantumkan, karena memang secara teori untuk skripsi ya, itu kan tidak ada teori yang baru. Jangankan untuk skripsi, untuk yang S2 tesis pun biasanya kita tidak mencari sesuatu yang baru, kecuali kalau penelitian untuk doktoral ya, untuk disertasi kan memang kalau untuk disertasi itu kan ada teori baru atau ada sesuatu yang baru yang kita sumbangkan. Nah, kalau seperti itu baru dicantumkan manfaat teoritis. Tapi kalau misalnya tidak perlu dicantumkan, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian yang dicantumkan adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini adalah, ya ini saya baca dulu ya. Hasil penelitian ini yang manfaat teoritis ya. Kalau misalnya ada ya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori ya. Bla bla bla. Ini kalau misalnya secara teori jenengan menemukan sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang baru, kalau menurut saya tidak perlu dicantumkan. Nah, kalau yang manfaat praktis baru nih ya, yang perlu diperhatikan, tulis manfaat penelitian untuk objek yang diteliti. Ini untuk manfaat praktis ya. Manfaat praktis ini adalah manfaat penelitian jenengan untuk perusahaan atau objek penelitian yang jenengan teliti. Manfaatnya untuk apa? Dan manfaatnya ini dikaitkan dengan variabel Y Anda. Ya, misalnya kalau di penelitian punyanya Mbak Nurbaiti Janati, variabel Y-nya itu kan profitabilitas. Jadi manfaat praktisnya antara lain nanti bahasanya adalah supaya perusahaan-perusahaan yang diteliti itu tingkat profitabilitasnya itu bisa meningkat. Seperti itu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menulis manfaat praktis ini adalah tulis manfaat penelitian untuk objek yang diteliti, bukan hanya sekedar narasi yang tidak ada bukti realnya. Oke, kita lihat ya untuk punyanya Mbak Nurbaiti Janati, manfaat praktisnya. Mohon maaf, ini ada banyak suara gangguan ya, kebetulan karena saya rekamannya di kampus, jadi mohon maaf sekali kalau rekamannya banyak sekali suara-suara gangguan. Kalau rekaman di rumah mungkin nggak ada gangguan ya, tapi kalau di kampus itu banyak sekali suara-suara. Mohon maaf ya kalau ada suara gangguan. Oke, ini manfaat penelitian ya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk manfaat teoritisnya tidak saya sampaikan ya. Jadi ini manfaat teoritis tidak ditulis karena tidak ditemukan teori baru dalam penelitian ini yang berguna bagi pengembangan teori atau penelitian. Yang ditulis hanya manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya ini dikaitkan kalau datanya sekunder ya, data sekunder itu yang laporan keuangan. Ini jenengan tinggal kopas aja, tapi nanti kalimatnya sedikit dimodifikasi. Ini manfaat praktisnya adalah ada dua. Yang pertama bagi investor, kemudian bagi manajemen bank. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan berinvestasi bla 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 dan seterusnya, yaitu dengan menilai profitabilitas bank. Seperti itu. Jadi nanti untuk manfaat penelitian ini tetap dikaitkan dengan variabel Y-nya.
seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manfaat untuk manajemen bank. Untuk perusahaan yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai faktor-faktor bla 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 agar dapat menghasilkan profit yang optimal. Seperti itu ya. Jadi untuk manfaat penelitian, khususnya manfaat praktis, dikaitkan dengan perusahaan yang diteliti atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Kalau data sekunder biasanya ini bagi investor, kemudian bagi perusahaan yang diteliti. Nah, untuk perusahaan yang diteliti ini dikaitkan dengan variabel Y-nya. Dalam hal ini adalah tingkat profit agar profitabilitasnya meningkat. Oke, seperti itu ya. Untuk bab satunya sudah selesai ya. Sebenarnya ini mau saya lanjutkan, tapi kebetulan ada suara yang sedikit mengganggu, jadi saya potong ya. Nanti untuk lanjutannya, rekaman lanjutannya nanti akan saya buka lagi ya. Sementara saya break dulu ya. Berarti untuk bab 1 sudah selesai ya. Untuk rekaman kali ini kita membahas untuk yang rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan satu lagi manfaat penelitian. Untuk yang bab 2 nanti saya akan buat dalam rekaman tersendiri. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Oke, sementara itu saja untuk lanjutan bab 1 ya. Kebetulan ada suara yang tidak nyaman, jadi saya nggak bisa melanjutkan rekamannya. Oke, bab 1 berarti selesai. Dulu di rekaman yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai latar belakang masalah. Kemudian rekaman ini saya sudah membahas mengenai rumusan masalah, termasuk diantaranya adalah pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, selesai sudah bab 1. Nanti untuk bab 2 saya akan buat dalam rekaman tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.